warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 12,8 akan mempresentasikan tentang penerapan matematika dalam Candi Borobudur. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya dari Ahmad Absar 7. Nama saya Giza, absen 15. Kenalkan, nama saya Fikri, absen 24. Saya Predi Cantia, absen 30. Dadah. Salam menyaksikan. Di pedalaman Tanah Jawa yang merupakan bagian dari sebuah lembah besar Kedu yang kini disebut Magelang, berdiri megah sebuah candi besar. Bagaimana orang pada masa itu atau rezim atau Wangsa Syailendra mendirikan Candi Borobudur. Bangunan Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8-9 atau sekitar 800 tahun sebelum Masehi oleh dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana. Sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Lalu, bagaimana proses pembangunannya? Proses pembangunannya, Candi Borobudur berlangsung hingga pada masa kekuasaan Raja Samaratungga pada tahun 825. Nah, tetapi pada saat itu, bangunan Candi Borobudur itu berhasil direstorasi oleh Raffles yang menjabat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1911. Nah, lalu Raffles ketika itu meminta bantuan seorang insinyur Belanda yang bernama Christian Cornelius untuk memeriksa kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur sekaligus membenahinya. Nah, konsep matematika yang pertama yang ada di Candi Borobudur adalah Euclidean Geometry. Euclidean Geometry ini adalah sebuah geometri klasik yang terdiri atas 5 postulat. Ini tuh dibuat oleh matematikawan Yunani kuno Euclides. 5 postulat itu terdiri dari yang pertama, setiap 2 titik dapat digabungkan oleh 1 garis lurus. Lalu yang kedua, setiap garis lurus dapat diperpanjang sampai tak terhingga dengan garis lurus. Lalu yang ketiga ada diberikan setiap segmen garis lurus, sebuah lingkaran dapat digambar melalui segmen ini sebagai jari-jari dan satu ujung sebagai pusat. Lalu ada semua sudut jika itu kongruen. Lalu ada postulat paralel jika dua garis bertemu di sepertiga jalan di mana jumlah sudut di dalam satu sisi kurang dari 2 sudut yang di kanan, kedua garis itu harus bertemu satu sama lain di sisi itu jika diperpanjang lebih jauh lagi. Nah, seperti contoh ini adalah penerapan dari Euclidean Geometry, yaitu lingkaran dan persegi. Yang kedua ada etnomatematika. Etnomatematika itu adalah kajian yang mengaitkan hubungan antara matematika dan budaya. Nah, etnomatematika itu berupa konsep bangun datar yang dapat dilihat dari bentuk bangunan dasar yang terdiri dari 10 tingkat. Seperti bisa dilihat juga. Lalu tingkat 1-6 itu adalah berbentuk persegi, sementara sisanya itu berbentuk lingkaran. Nah, relief yang terdapat pada dinding candi itu juga terdapat konsep itu seperti lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, dan jajar genjang. Selanjutnya kita akan membahas bangun ruang pada Candi Borobudur. Konsep matematika pada Candi Borobudur yang dibangun selama 75-100 tahun itu dapat ditelusuri dari bentuk struktur bangunan yang menyerupai konsep bangun datar dan bangun ruang dalam matematika. Konsep desain Candi Borobudur juga dapat dikaitkan dengan Euclidean Geometry. Euclidean Geometry merupakan sebuah geometri klasik yang terdiri atas 5 postulat yang dinisbahkan terhadap matematikawan kuno yaitu Euclides. Rahmi Nur Fitria Utami dan kawan-kawan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika Universitas Siliwangi pada Maret 2020 mengungkapkan bahwa konsep Candi Borobudur juga dapat dikaitkan dengan Euclidean Geometry. Etnomatematika berupa konsep bangun datar ini, menurut Rahmi dan rekan-rekannya dapat dilihat dari bentuk bangunan dasar yang terdiri dari 10 tingkat. Tingkat 1 sampai tingkat ke-6 persegi panjang, sementara sisanya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, untuk bentuk stupa Candi Borobudur secara struktur mirip dengan bangun ruang kerucut.
dalam matematika. Pada bagian dasar stupa berbentuk lingkaran dan mengkerucut hingga puncak. Gambaran umum tentang bentuknya ada 3 bentuk. Yang pertama, piramida berundak. Yang kedua, terase. Dan yang ketiga, stupa-stupa. Selanjutnya, selain membahas bangun ruang pada Candi Borobudur, terdapat geometri fraktal. Selain konsep bangun datar dan bangun ruang, etnomatematika dalam pembangunan Candi Borobudur juga menerapkan konsep geometri fraktal, yaitu bentuk geometris dengan detail dan tak terbatas, yang strukturnya sangatlah kompleks, memiliki beberapa ukuran kesamaan diri di mana setiap bagian di dalamnya merupakan skala kecil dari keseluruhan bagian. Pada lantai ke-7 terdapat 16 stupa, pada lantai ke-8 terdapat 24 stupa, dan lantai ke-9 berjumlah 24 stupa, sehingga perbandingan dari bentuknya adalah 16, 4, dan 32. Apabila semua nilai tersebut dibagi 8, maka perbandingannya menjadi 2, 3, dan 4, yang tergolong perbandingan dengan pola yang teratur. Selanjutnya terdapat konsep perbandingan Borobudur. Konsep perbandingan lainnya juga ditemukan pada bangunan bersejarah ini, yakni pada ukuran tinggi dan diameter stupa. Pada lantai 7 berukuran 1,7 meter, lantai 8 berukuran 1,8 meter, dan lantai 9 berukuran 1,9 meter. Sehingga diperoleh perbandingan 1,7 banding 1,8 banding 1,9 yang juga merupakan perbandingan yang teratur. Dan selanjutnya terdapat rasio Candi Borobudur. Jika dilihat secara vertikal dan horizontal, bangunan Candi Borobudur memiliki perbandingan tertentu berdasarkan rasio kepala, badan, dan kaki, yaitu kaki berjumlah 4, badan berjumlah 6, dan kepala berjumlah 9, sehingga diperoleh rasio 4 banding 6 banding 9. Menurut Hoki Situngkir dan Seno Panyadewa, rasio ini sesuai dengan konsep Hindu-Buddha dalam membangun kuil yang dihubungkan dengan bagian tubuh manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.